Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Kita kembali bersama-sama pada hari ini untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan penyejuk iman kita pada hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita akan merenungkan topik atau tema tentang berpegang pada kemenangan dalam Kristus. Firman Tuhan hari ini yang hendak kita renungkan terambil dari kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Saudara-saudara yang kekasih, mungkin saudara pernah berhadapan dengan orang lain yang mempertanyakan iman saudara. Pasti yang paling sering dipertanyakan adalah tentang ketritunggalan, tentang Mesiasan Yesus, tentang kemanusiaan Yesus, dan lain sebagainya. Lalu saudara akhirnya terhanyut dalam diskusi yang hangat terkait dengan iman saudara. Saudara berusaha untuk mempertahankan, menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saudara tentang kebenaran iman saudara. Hingga pada suatu titik, saudara tidak dapat menjawab lagi pertanyaan dari orang yang mempertanyakan iman saudara. Maka seketika saudara menganggap bahwa iman kepercayaan yang saudara imani selama ini memiliki kelemahan. Dan sepertinya kepercayaan orang yang mempertanyakan iman saudara itu lebih unggul dari yang saudara percayai selama ini. Saudara-saudara yang kekasih, pertanyaan tentang iman kita itu bisa datang dari siapa saja. Itu bisa datang dari saudara-saudara kita, bahkan yang seiman dengan kita, atau mungkin dari saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita, yang tidak satu kepercayaan dengan kita. Dan hal itu adalah wajar, saudara-saudara. Ketika ada orang mempertanyakan iman kita, itu adalah hal yang wajar. Yang jadi pertanyaan, siapkah saudara, siapkah kita untuk memberikan jawab atas iman yang dipertanyakan kepada saudara? Siapkah saudara mempertanggungjawabkan iman yang sudah saudara miliki selama ini? Saudara-saudara yang kekasih, tentu banyak sekali ajaran-ajaran di sekitar kita. Saya yakin mungkin saudara pernah menerima atau mendengar banyak sekali ajaran-ajaran tentang kepercayaan, tentang filsafat, tentang pengajaran-pengajaran dalam kehidupan kita. Ajaran yang mengatakan bahwa ajarannya lebih baik daripada ajaran Kristus yang sudah kita terima. Dan memang biasanya seperti itu, saudara yang kekasih. Masing-masing orang atau masing-masing kelompok selalu menganggap bahwa ajarannya lebih baik daripada ajaran kelompok lain. Sehingga terkadang kita akhirnya merasa bahwa ajaran dunia ini juga terkadang lebih menarik bagi kita untuk kita lakukan. Contohnya saudara-saudara yang kekasih, orang-orang hedonisme misalnya, menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Bagi mereka kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup bagi mereka. Tujuan hidup bagi mereka di dunia ini. Dan banyak lagi paham-paham atau ajaran lain yang bisa saja mempengaruhi pemikiran kita, sehingga kita tidak lagi melihat kebenaran Kristus yang sesungguhnya. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, sebagaimana firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa yang terpenting bagi kita adalah jangan sampai kemenangan kita di dalam Kristus itu digagalkan oleh ajaran-ajaran di sekitar kita yang tidak sesuai dengan kebenaran Kristus. Bisa saja memang ajaran yang satu kelihatan sangat bagus,
sangat baik dan sesuai dengan ekspektasi kita. Namun pada akhirnya justru ajaran itu mempersulit dan membawa kita kepada kebinasaan. Oleh karena itu saudara yang kekasih, ingatlah, kita telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Dengan demikian, kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan. Dan kita dimenangkan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita dimenangkan melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dia sudah mengalahkan kekuatan dosa. Dia sudah mengalahkan kekuatan maut. Kita sudah merdeka, saudara yang kekasih. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kemerdekaan kita itu bisa digagalkan oleh ajaran-ajaran yang menurut dunia ini menarik? Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita diingatkan untuk tetap terus berpegang pada kebenaran Kristus. Bagaimana caranya kita harus tetap berpegang pada kemenangan itu? Saudara-saudara yang kekasih, agar kita dapat terus berpegang pada kemenangan itu. Dan kita tidak digagalkan oleh ajaran-ajaran yang kita terima, yang kita dengarkan di sekitar kita. Hendaklah kita tetap hidup di dalam Kristus. Itu yang pertama. Saudara, kita harus tetap hidup di dalam Kristus. Kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Kita harus berakar di dalam Kristus dan berbuah di dalam Kristus. Kalau kita ada di dalam Kristus, kita berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tentu bagaimanapun indahnya ajaran-ajaran dari dunia ini, kita akan melihat bahwa kebenaran Kristus itulah yang terutama. Kebenaran Kristus di atas segalanya. Tidak ada yang bisa melebihi kebenaran Kristus. Saudara-saudara yang kekasih. Dan itulah yang sudah kita terima selama ini. Yang kedua, tetaplah teguh. Tetaplah teguh dalam imanmu. Kalau kita tinggal hidup di dalam Kristus, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus, saudara percayalah, engkau tidak akan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran dunia ini. Kita tidak akan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran, filsafat-filsafat yang kosong dan ajaran-ajaran yang sesat. Oleh karena itu, tetaplah teguh di dalam imanmu. Tetaplah teguh di dalam kepercayaanmu dan peganglah itu. Dan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan saudara, menawan hatimu, menawan pikiranmu dengan ajaran-ajaran yang kosong dan palsu. Ajaran-ajaran yang tidak seturut dengan kebenaran Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita agar terus berjalan dalam kebenaran Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan penyejuk iman kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.